menyesali perbuatan saya, namun saya hanya ingin menyatakan bahwa saya hanyalah seorang anggota yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah dari seorang jenderal. Pemirsa, 7 perwira Polri menjadi tersangka perintangan penyidikan kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua. Para tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Tujuh perwira Polri menjadi tersangka perintangan penyidikan kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat alias Brigadir J. 7 tersangka yakni Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cok Putranto, AKP Irfan Widianto, dan Ferdi Sambo. Ferdi Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, dan Agus Nurpatria berperan sebagai pemberi perintah menghalangi penyidikan. Sedangkan AKP Irfan Widianto berperan melakukan pergantian DVR CCTV. Sementara Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cuk Putranto, dan AKBP Arif Rahman berperan memindahkan transmisi atau perusakan CCTV. Para tersangka ini dijerat pasal 32 dan 33 Undang-Undang ITE dengan ancaman kurungan 10 tahun penjara. Selain itu, para tersangka juga dijerat pasal 221 dan 223 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 2 tahun 8 bulan penjara. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak nota keberatan atau eksepsi Ferdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati. Dengan demikian, sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua dilanjutkan ke tahap pembuktian. Uraian pertimbangan di atas, maka keberatan penasihat hukum terdakwa pada bagian 4 ini tidak beralasan dan menurut hukum dan haruslah dikesampingkan. Menimbang bahwa dengan dikesampingkannya seluruh keberatan yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH, maka terhadap keberatan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak. Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santosa membacakan putusan salah terdakwa Ferdi Sambo dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua Rabu pagi. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak nota keberatan yang diajukan Ferdi Sambo. Menurut Hakim, surat dakwaan jaksa penuntut umum telah memenuhi syarat formil dan material. Hakim pun memerintahkan jaksa melanjutkan kasus ini ke tahap pembuktian dan menghadirkan saksi-saksi di persidangan. Sidang dilanjutkan dengan pembacaan putusan salah terdakwa Putri Chandrawati. Sama seperti putusan kepada suaminya, Hakim juga menolak eksepsi istri Ferdi Sambo itu. Kuasa hukum kedua terdakwa menyatakan menerima putusan hakim dan akan fokus menghadapi pembuktian atau tahap pemeriksaan saksi dari CPU. Jadi apa pertimbangan-pertimbangan majelis hakim itu memang menurut majelis hakim sudah sesuai dengan KUHP yang diatur oleh KUHP. Jadi kami tim penasihat hukum saat ini untuk persidangan selanjutnya fokus terkait fakta-fakta yang akan diungkap dalam persidangan. Selanjutnya, sidang dengan agenda pemeriksaan saksi dari JPU akan digelar pada Selasa 1 November 2022. Dalam sidang tersebut, Majelis Hakim meminta JPU untuk menghadirkan keluarga Brigadir Joshua sebagai saksi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, selain menolak eksepsi Ferdi Sambo dan istrinya, Majelis Hakim juga menolak nota keberatan Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal. Sidang lanjutan keduanya akan digelar pada Rabu 2 November mendatang. Majelis Hakim menolak nota keberatan eksepsi yang diajukan oleh terdakwa Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal. Penolakan nota keberatan terhadap keduanya menyusul penolakan yang juga dilakukan terhadap eksepsi Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati sebelumnya. Selain itu, dalam keputusannya, Hakim juga menangguhkan biaya perkara 4 terdakwa hingga putusan akhir. Majelis Hakim juga memerintahkan JPU untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menghadirkan 12 orang saksi untuk dimintai keterangannya pada hari Rabu 2 November 2022 untuk terdakwa Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal. Dia ditolak semua dan dilanjutkan hari Rabu untuk sidang pembuktian ya saksi.
Makanya kami sebagai kuasa hukum yang mempersiapkan aja apa dokumen persidangan yang akan kita tanyakan nanti pada saksi-saksi yang dihadirkan. Jadi saksi ini akan ada 12 orang ya, dari keluarga korban akan dihadirkan, seperti saksi yang kemarin, seperti itu. Tapi Pak Sambo gimana tuh? Ya itu kan kewenangan hakim yang harus kita hormati lah. Karena ini proses memang hukum acaranya seperti itu. Pak Sambo kan sama Bu Pece nanti akan digabung untuk Pak. Iya. Pak KM? KM akan digabung sama Ricky. Ketua Majelis Hakim mengatakan saksi yang nanti akan dihadirkan adalah saksi yang sama dengan sidang terdakwa Richard Eliezer. Ke-12 orang saksi yang akan dihadirkan nanti berasal dari pihak Brigadir Yosua Huta Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, momen haru terekam sebelum sidang pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua Selasa kemarin. Terdakwa Barada Eliezer bersimpuh dan meminta maaf kepada kedua orang tua Joshua, Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak. Sidang pembunuhan Brigadir Joshua dengan terdakwa Barada Eliezer digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mulai Selasa pagi. Agenda sidang adalah pemeriksaan 12 saksi dari jaksa penuntut umum. Sebagian besar saksi adalah keluarga Brigadir Joshua, tak terkecuali kekasih Joshua Vera Simanjuntak dan pengacara keluarga Joshua Kamarudin Simanjuntak. Namun ada momen mengharukan sebelum sidang dimulai. Barada Eliezer bersimpuh di depan kedua orang tua Joshua, Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak. Permintaan maaf Eliezer disambut dengan usapan kepala dari Samuel Huta Barat dan anggukan kepala Rosti Simanjuntak. Selain itu, isak tangis Rosti pun pecah saat memberikan kesaksiannya. Atas kehilangan kematian anak saya ini, sangat-sangat hancur hati saya, Bapak. Saya tahu saya anak ini bertugas dengan baik. Dalam komunikasi, pernah dia bercerita masalah beradanya. Cuma dia mengatakan, ada kawan saya yang baru masuk kerja, saya iman loh Mama. Itulah saking anak ini perhatian kepada temannya. Cuma sekitar itu Bapak yang kami tahu informasi dan cerita dari anak saya almarhum Yosua. Sementara itu, menanggapi seluruh keterangan saksi dari jaksa penuntut umum, kuasa hukum Barada Eliezer, Roni Talapesi, menyatakan kesaksian tersebut akan diuji dalam pembuktian di persidangan. Dalam hal ini, kami melihat bahwa keterangan yang sudah disampaikan ini berdasarkan informasi. Ada beberapa catatan buat kami, itu nanti kami uji di persidangan ya, mengenai alat bukti yang lainnya. Tapi kami berterima kasih dan kami mengapresiasi atas kedatangan keluarga korban dan juga pengacara yang sudah hadir untuk memberikan informasi pada hari ini. Dalam kasus ini, Barada Eliezer didakwa bersama Verdi Sambo melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua. Eliezer disebut dengan sadar dan tanpa ragu menembak Joshua. Pemirsa, salah satu terdakwa obstruction of justice kasus pembunuhan Brigadir Joshua, Agus Nurpatria, berperan mengganti DVR CCTV atau rekaman kamera pengawas yang ada di komplek Polri Duren 3. Agus Nurpatria mendapat perintah dari terdakwa lainnya, Hendra Kurniawan. Agus Nurpatria Adi Purnama SIK, maksudnya Kaden Apaminal, dan saksi Irfan Widianto SIK meminta menghadap. Selanjutnya saksi Irfan Widianto SIK menghubungi terdakwa Agus Nurpatria Adi Purnama SIK, maksudnya Kaden Apaminal, dan menyatakan bahwa saksi Irfan Widianto SIK adalah anggota saksi Ari Cahya Nugraha SIK MSI alias Acai, dan meminta menghadap terdakwa Agus Nurpatria Adi Purnama SIK. Dan selanjutnya, saksi Irfan Widianto SIK agar melakukan screening dengan cara menghitung jumlah CCTV yang berada di komplek Polri Duren 3 dan menemukan bahwa terdapat sebanyak 20 CCTV di komplek Polri Duren 3. Setelah itu, saksi Irfan Widianto SIK melaporkan hal tersebut kepada terdakwa Agus Nurpatria Adi Purnama SIK dengan menggunakan telepon bahwa hasil pengecekan CCTV di seputaran komplek perumahan Polri Duren 3 ada sekitar 20 CCTV. Selanjutnya terdakwa Agus Nurpatria Adi Purnama SIK juga melaporkan jumlah CCTV di seputaran komplek perumahan Polri Duren 3 tersebut kepada saksi Hendra Kurniawan SIK.
yang sedang berada di rumah dinas saksi Ferdi Sambo SH SIK MH bersama saksi Arif Rahman Arifin SIK MH dan saksi Ferdi Sambo SH SIK MH. Kemudian terdakwa Agus Nurpatria Adi Purnama SIK mengatakan, "Bang, izin anak buahnya Aceh laporan ke saya ada sebanyak 20 CCTV. Kemudian saksi Hendra Kurniawan SIK mengatakan, "Oke, jangan semuanya, yang penting-penting saja." Setelah menghubungi saksi Hendra Kurniawan SIK, kemudian terdakwa Agus Nurpatria Adi Purnama SIK dalam rangka memenuhi permintaan saksi Hendra Kurniawan SIK tersebut, selanjutnya terdakwa Agus Nurpatria Adi Purnama SIK menyampaikan kepada Irfan Widianto SH SIK dengan cara dirangkul oleh terdakwa Agus Nurpatria Adi Purnama SIK sambil ditunjukkan CCTV yang berada di pertigaan depan pintu masuk lapangan basket Komplek Polri Duren 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. Kemudian terdakwa Agus Nurpatria Adi Purnama SIK menanyakan DVR CCTV tersebut ada di mana. Tetapi saksi Irfan Widianto SH SIK menjawab tidak tahu. Setelah itu terdakwa Agus Nurpatria Adi Purnama SIK menyatakan bahwa DVR. Ya, pemirsa, kita langsung saja kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengetahui informasi terkini di sana. Ya, ini dia situasi terkini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terlihat ada mobil polisi berwarna hijau. Ini kemungkinan membawa terdakwa yang akan diperiksa hari ini atau para saksi yang akan diperiksa hari ini. Kita akan lihat bersama siapa yang akan keluar dari mobil berwarna hijau ini. Ya, hari ini merupakan sidang lanjutan penyidikan pembunuhan Joshua Huta Barat yang agendanya akan ada pemeriksaan dari obstruction of justice, yaitu Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Ya, sepertinya ini betul ada Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria yang turun dari mobil tahanan. Dikawal dengan penjagaan yang sangat ketat. Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria masuk ke dalam ruang persidangan. Ya, persidangan ini rencananya akan dimulai pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Agendanya akan ada 10 saksi yang dihadirkan dari pihak jaksa penuntut umum dan juga ada pemeriksaan terhadap Hendra Kurniawan serta Agus Nurpatria. Baik, 10 saksi akan diperiksa dalam persidangan hari ini, melibatkan orang-orang yang ada di sekitar lokasi kejadian, baik di Duren 3 dan Saguling. Kita akan mengetahui bersama dalam sidang seperti apa kronologi dari saksi-saksi yang melihat langsung dan mengetahui langsung saat kejadian. Kami informasikan kembali pemirsa jelang sidang hari ini pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Terdakwa atau tersangka Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria sudah datang baru saja ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan pengawalan ketat.
Salah satu terdakwa obstruction of justice kasus pembunuhan Brigadir Joshua, Agus Nurpatria, berperan mengganti DVR CCTV atau rekaman kamera pengawas yang ada di Komplek Polri Duren 3. Agus Nurpatria mendapat perintah dari terdakwa lainnya, Hendra Kurniawan. Terkait dakwaan ini akan dibahas lebih lanjut pada persidangan hari ini dengan menghadirkan 10 saksi yang ada. Baik pemirsa, ini tampaknya kuasa hukum sudah hadir di ruang sidang dan bersiap-siap untuk memulai persidangan hari ini. Ya, sembari kita menunggu seperti apa jalannya sidang ini, kita kembali menghubungi Wilson Purba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Wilson, tampak dua terdakwa yaitu Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria sudah hadir. Siapa saja yang mungkin menyusul sudah hadir di sana? Ya, April, tepat sekitar 3 menit lalu, dua terdakwa yaitu Agus Nurpatria dan juga terdakwa dari Hendra Kurniawan sudah tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan tidak hanya itu, tim kuasa hukum dari Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria juga sudah memasuki ruang sidang, di mana Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria ini memiliki kuasa hukum yang sama, yaitu kuasa hukum Henry Yosodiningrat. Dan sekarang saat ini tim kuasa hukum sedang bersiap-siap yang untuk memulai sidang nanti untuk mengikuti sidang pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Tadi satu hakim anggota juga sudah terlihat hadir, ada Jumianto yang sudah tiba di tempat ini. Dan tadi kami sempat bertanya mengenai sistem mendengarkan keterangan saksi pada sidang pagi hari ini. Jumianto juga masih akan membahas dengan dua hakim lainnya, yaitu hakim utama dan juga dua hakim anggota, mengenai apakah nanti dari 10 saksi ini apakah ada yang diperiksa atau didengarkan keterangannya ini secara bersama-sama atau sendiri-sendiri. Itu keputusannya akan disampaikan pada saat sidang nanti dimulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pertimbangan untuk pemeriksaan atau mendengarkan keterangan saksi dari di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini adalah tidak hanya dari pertimbangan hakim saja, namun nanti juga akan bertanya kepada jaksa penuntut umum dan juga yang menghadirkan saksi untuk persidangan kali ini, April. Nah, dalam sidang kali ini memang rencananya ada 10 saksi yang akan diperiksa, yang akan didengarkan keterangannya, maksud kami diantaranya adalah 2 dari security atau petugas pengamanan di Duren 3, di mana keduanya ini dinilai memiliki interaksi dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria, dan juga ada pemilik usaha CCTV yang dinilai CCTV-nya diduga dibeli dari sang pengusaha ini untuk mengganti CCTV yang telah dicopot dari anggota kepolisian yang terlibat obstruction of justice. Lalu ada 4 anggota kepolisian, lalu juga ada ketua RT dan juga PLH di Propam, April. Baik, Wilson, apakah sudah ada informasi dari pihak pengadilan apakah sidang hari ini digelar dengan audio terbuka atau tidak? Ya, April, untuk sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ini audionya nanti akan ditutup oleh pihak majelis hakim. Tujuannya tadi agar informasi yang disampaikan saksi ini tidak secara gamblang bisa didengarkan oleh saksi lainnya ataupun orang-orang yang terlibat dalam kasus ini, sehingga nanti tidak akan mempengaruhi keterangan yang akan disampaikan oleh saksi-saksi lainnya pada pemeriksaan saksi di agenda berikutnya, entah itu saksi dari terdakwa obstruction of justice maupun saksi dari terdakwa pembunuhan Yosua Huta Barat, April. Baik, kami akan terus pantau informasi dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Anda, Wilson Purba. Namun terima kasih, selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di iNews.